Coba dibayangin, jauh sebelum ada negara Indonesia, sebelum ada peta kayak yang kita kenal sekarang, wilayah yang kita sebut Nusantara ini adalah rumah bagi kerajaan-kerajaan super besar. Bukan cuma kerajaan kecil-kecilan, tapi kekuatan raksasa yang pengaruhnya itu dikenal sampai kemana-mana. Yuk, kita telusuri kisah 4 raksasa ini yang jadi bukti kalau DNA bangsa besar itu emang udah ada di sini dari ribuan tahun lalu. Pernah kepikiran gak sih kalau kita ngomongin negara adidaya zaman dulu, yang kepikiran mungkin kekaisaran Romawi atau dinasti-dinasti di Tiongkok? Tapi gimana kalau saya bilang di kepulauan ini pernah berdiri kekuatan-kekuatan yang gak kalah hebatnya? Yang perlu kita ingat, kita ini lagi ngomongin era di mana kekuasaan itu nggak diukur dari garis di peta. Kekuasaan itu diukur dari pengaruh, dari jalur perdagangan, dan kekuatan laut yang membentang luas melintasi samudra. Oke, siap? Kita bakal selami ceritanya. Kita akan bedah 4 kerajaan raksasa. Sriwijaya, Mataram kuno, Singasari, dan tentu saja yang paling legendaris Majapahit. Masing-masing punya kisah yang luar biasa. Kita mulai dari yang pertama, sebuah kerajaan maritim yang pusatnya ada di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini bukan cuma pemain regional biasa, tapi dialah penguasa mutlak jalur perdagangan laut pada masanya. Bayangin ya, 700 tahun. Sriwijaya itu berdiri dari abad ke-7 sampai akhir abad ke-14. Itu lama banget loh, menjadikannya salah satu kerajaan paling awet dalam sejarah kita. Ini bukti ketangguhan yang benar-benar luar biasa. Dan ini bukan klaim sembarangan, ada catatannya. Seorang biksu dari Tiongkok bernama I Ching yang mampir ke Sriwijaya di abad ke-7, nulis kalau ini adalah negeri yang kaya raya dan jadi pusat penting buat para pelajar agama Buddha. Dia bahkan menyarankan biksu lain buat belajar dulu di Sriwijaya sebelum lanjut ke India. Keren kan? Terus, gimana caranya mereka bisa sekuat itu? Jawabannya simpel, lokasi. Sriwijaya itu secara strategis menguasai 2 gerbang tol laut paling vital di dunia waktu itu, Selat Malaka dan Selat Sunda. Semua kapal dagang yang mau lewat, ya harus lewat situ. Jadi, dengan narik pajak dari kapal-kapal, terima upeti, dan jadi pusat dagang, mereka bisa membangun kekayaan dan kekuatan yang nggak ada tandingannya. Tapi ya, namanya juga kekuasaan nggak ada yang abadi. Kemunduran Sriwijaya itu terjadi pelan-pelan. Dimulai dari serangan dadakan kerajaan Chola dari India yang bikin kontrol mereka di Selat Malaka goyang. Terus muncul kekuatan baru dari Jawa, Singasari, yang mulai menggerogoti pengaruh mereka, dan akhirnya puncaknya di tahun 1377, riwayat Sriwijaya tamat di tangan Majapahit. Oke, dari lautan, sekarang kita pindah ke daratan Jawa. Kita bakal bahas sebuah kerajaan yang peninggalannya sampai sekarang masih bikin kita semua berdecak kagum. Kerajaan yang membangun monumen-monumen keagamaan super megah, Mataram kuno. Nah, ini yang unik banget dari Mataram kuno. Kerajaan ini dipimpin oleh 2 dinasti besar yang keyakinannya beda. Ada dinasti Sanjaya yang Hindu yang meninggalkan warisan luar biasa, Candi Prambanan. Terus ada dinasti Shailendra yang Buddha, yang peninggalan puncaknya adalah mahakarya fenomenal, Candi Borobudur. Gini deh, buat ngebangun monumen segede Borobudur dan Prambanan itu kan butuh sumber daya yang gila-gilaan ya. Nah, ini nunjukin betapa kuatnya Mataram kuno. Di masa jayanya di bawah Raja Dyah Balitung, kekuasaan mereka itu hampir meliputi seluruh Jawa, punya pengaruh kuat di Bali, dan namanya bahkan sampai tercatat di sebuah prasasti di Manila, Filipina. Sekarang kita geser lagi ke Jawa Timur. Di sini muncul sebuah kekuatan yang meledak-ledak, ambisius banget, dan mengubah peta politik Nusantara selamanya, meskipun umurnya sangat singkat. Inilah dia, Kerajaan Singasari. Cuma 70 tahun. Coba bandingkan sama Sriwijaya yang 700 tahun. Jauh banget kan? Tapi jangan salah, dalam waktu yang super singkat ini, dari tahun 1222 sampai 1292, Singasari berhasil menorehkan pengaruh yang luar biasa besar dan jadi fondasi buat kerajaan raksasa berikutnya. Nah, disinilah letak kejeniusan Singasari. Di bawah raja terakhirnya yang visioner, Kertanegara, lahirlah sebuah ide yang radikal banget pada masanya. Cakrawala Mandala Dwipantara. Ini adalah sebuah konsep politik untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu payung kekuasaan. Sebuah ide yang mendahului Sumpah Palapanya Gajah Mada yang lebih kita kenal. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong. Kertanegara benar-benar mewujudkan ambisinya. Pengaruh Singasari meluas dari Sumatera, Semenanjung Melayu, Bali, Kalimantan, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Ia melakukannya lewat ekspedisi militer dan diplomasi yang sangat agresif.
Dan sekarang kita tiba di puncaknya. Puncak dari semua ambisi kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kerajaan yang namanya paling melegenda dalam sejarah Nusantara. Kerajaan yang dianggap sebagai wujud nyata dari cita-cita persatuan. Selamat datang di zaman keemasan Majapahit. Kisah berdirinya Majapahit ini, wah, udah kayak nonton film thriller politik. Jadi, pendirinya, Raden Wijaya, itu menantu raja terakhir Singasari. Dia harus melalui jalan yang super cerdik. Dia kabur, terus pura-pura menyerah ke musuhnya, lalu dengan sangat brilian dia manfaatin kedatangan pasukan Mongol buat balas dendam. Setelah musuhnya kalah, dia berbalik nyerang pasukan Mongol sampai mereka kabur dari Jawa. Baru setelah itu, dia mendirikan kerajaannya sendiri. Benar-benar sebuah strategi yang jenius. Di masa keemasannya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, pengaruh Majapahit itu memang luas banget. Tapi penting buat kita pahami ya, menguasai di sini itu nggak selalu berarti penaklukan militer. Seringkali ini adalah sebuah jaringan pengaruh, di mana banyak wilayah jadi sekutu atau bayar upeti sebagai tanda hormat dan pengakuan kedaulatan. Jadi setelah kita lihat pasang surutnya 4 kerajaan raksasa ini, pertanyaannya adalah, apa sih yang mereka tinggalkan buat kita? Yuk kita simpulkan warisan abadi dari para raksasa Nusantara ini ya. Masing-masing dari mereka ninggalin jejak yang unik. Sriwijaya ngajarin kita soal kekuatan maritim. Mataram kuno nunjukin kehebatan dalam seni dan keyakinan. Singasari ngasih kita sebuah cita-cita besar tentang persatuan. Dan Majapahit buktiin kalau cita-cita itu bisa jadi nyata. Mereka ini seperti bab-bab yang saling nyambung dalam satu buku sejarah yang besar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kita lihat lanskap politik, budaya, bahkan semangat kebangsaan kita di wilayah ini sekarang, seberapa banyak sih dari semua itu yang sebenarnya adalah gema dari kerajaan-kerajaan raksasa ini? Nah, itu pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.